Terima kasih pemirsa, Anda kembali dalam IDX Market Opening. Sebelum kami mereview dan juga menyatakan rekomendasi serta saham pilihan ya untuk perdagangan hari ini, kami akan tampilkan emiten update pemirsa ya. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, ada 3 yang kami highlight pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Telkom atau TLKM. Diborong asing sampai melesat 9,46% di posisi 3.470 pada perdagangan hari kemarin. Selanjutnya masih seputar emiten telco, ada Tower Bersama Infrastruktur atau TEBIK, Sarana Menara Nusantara TOWR, dan Telekomunikasi Indonesia atau Telkom berencana membeli 4.000 menara telekomunikasi milik Indosat atau ISAT. Selanjutnya ada kebijakan royalti 0% terhadap perusahaan tambang yang melakukan penghiliran atau gratifikasi batubara dongkrak harga saham batubara yang tadi juga sudah kita bahas. Kami meng-highlight dari fundamental pemirsa Telkom, karena ini mencuri perhatian, naik hampir 10% dalam sesi kemarin, di mana kinerjanya berada di posisi 3.470, 6 bulan terakhir menguat 16%, PER-nya 15,5 kali, net buy asing di market reguler pada perdagangan Selasa kemarin 609 miliar rupiah, market cap-nya 343,7 triliun rupiah. Kembali berbincang bersama dengan Ibu Rizka Afriani, pengamat pasar modal. Ibu Rizka, iya. Kita bahas dulu untuk pembukaan perdagangan pada pagi hari ini ya. IHSG tadi dibuka di teritori positif, namun saat ini masih cenderung bergerak liar antara positif dan negatif. Levelnya di 6.270-an atau saat ini melemah 2 poin. Bagaimana tanggapan Anda dengan pembukaan yang cenderung masih berusaha ya antara menguat dan juga melemah? Iya, saya melihat memang potensi IHSG hari ini cenderung melemah seiring dengan profit taking. Jika kita perhatikan dalam kurun waktu beberapa hari dalam 1 minggu ini kan IHSG terus mengalami penguatan ya. Jadi memang ada potensi profit taking pada hari ini. Untuk level support dan resistennya atau kisaran IHSG di hari ini, saya melihat ada potensi IHSG untuk level 6250 untuk supportnya dan resistennya di 6.285. 6.250 adalah supportnya, resistennya 6.285 ya? Iya. Masih lebih banyak akan di-drive oleh emiten-emiten apa? Apakah Telkom, mengingat Telkom masih di posisi kedua net foreign buy pada pagi hari ini di 3.480 setelah kemarin menguat hampir 10% di closing sesi kedua. Iya, saya melihat memang pada perdagangan hari ini Telkom masih menjadi mover untuk perdagangan. Kemudian kita lihat selain Telkom tentunya ada saham Antam yang kita juga tahu bahwa beberapa pekan ini Antam menjadi mover dan Antam saat ini posisinya adalah berada di zona merah. Jadi memang tekanan juga masih cukup tinggi. Kemudian mover yang lain seperti ada BBCA dan BBTN. Kemudian saham-saham perbankan lainnya ada BBRI juga. Oke. Apakah ini juga merupakan saham rekomendasi Anda hari ini, Telkom, Antam, BBCA, BBTN? Untuk hari ini saya melihat lebih cenderung ke Telkom. Telkom kita masih bisa akumulasi buy, tapi lebih ke buy on weakness. Buy on weakness ya, setelah menguat 10%. Kita tahu kan market pada terakhir-terakhir ini ya pergerakannya bahkan dari 2020 ke 2021 ini lebih didrive oleh sentimen. Ketika ada satu sentimen tidak peduli ini saham blue chips, ini saham small cap, ini bisa langsung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian habis itu nanti akan berotasi ke emiten lain, artinya tidak berkala. Beberapa memang ada yang sustainable untuk mengalami kenaikan turun naik, tetapi ada yang setelah itu ditinggalkan dan pindah lagi mencari sentimen yang lain di emiten yang lainnya. Anda melihat Telkom, kalau kita buy on weakness, peluangnya masih akan semenarik perdagangan hari kemarin tidak? Peluangnya lebih sempit untuk menarik perdagangan kemarin. Karena kita lihat ini kan jarang-jarang ya, ini adalah momen-momen tertentu Telkom bisa mengalami kenaikan hingga 10% gitu. Saya melihat memang masih ada potensi Telkom untuk dalam jangka menengah itu berada di kisaran 4.000. Tapi kita juga memerlukan waktu yang memang
tidak dalam waktu singkat untuk menembus level 4.000 tersebut. Berarti kalau untuk investasi di Telkom lebih disarankan range-nya menengah ya? Iya, range-nya menengah. Oke, kalau untuk menengah sebaiknya Telkom kita buy on weakness di posisi berapa? Untuk buy on weakness, level Telkom yang menarik itu berada di kisaran 3.200 sampai dengan 3.400. Jadi level saat ini saya lihat masih relatif cukup tinggi karena ada potensi nanti profit taking di sekitar level 3.200, 3.400. Oke, artinya Telkom saat ini memang sudah akan lebih cenderung bertahan di posisi 3.000-an ya? Iya. Mendapatkan Telkom di dalam jangka pendek di bawah 3.000 tampaknya akan sudah susah ya untuk bergerak di bawah 3.000 lagi. Baik. Cukup kuat di atas 3.000 saat. Buy on weakness untuk jangka menengah di 3.200, untuk jangka pendek ada peluang lagi ke 3.400. Itu adalah range yang menarik untuk Anda cermati, jangka pendek untuk Telkom. Tapi kalau Anda ingin jangka menengah, masih berpeluang Telkom di posisi 4.000. Tapi butuh waktu dan belinya sebaiknya di harga yang bawah di 3.200-an ya Ibu Rizka? Iya, 3.200 ke 3.400 itu masih cukup oke. Pasti banyak juga yang bertanya-tanya, emitensi defensif Telkom bisa menguat hampir 10% dalam satu hari itu menurut Ibu Rizka dan pengamatan dari teman-teman analis mungkin, sebenarnya apa yang menjadi trigger? Ya, yang menjadi trigger saya lihat memang dibandingkan dengan emiten-emiten lain, Telkom ini dari sisi PE juga masih cukup menarik. PE-nya kalau kita lihat emiten lain kan pada akhir tahun kemarin itu sudah berkali-kali lipat ya kenaikannya. Nah, Telkom ini masih ada di relatif wajar di kisaran 14 sampai 15 kali. Jadi memang ini sangat menarik untuk investor asing ketika mengakumulasi saham Telkom. Karena kita lihat juga bahwa saat ini Telkom merupakan salah satu emiten telekomunikasi yang cukup baik kinerjanya di tahun lalu, khususnya di kuartal ketiga yang sudah rilis. Dan kita lihat juga bahwa fokus dari Telkom sendiri, ini kan saat ini lebih kepada potensi ke digital layanan, digital services, digital platform, dan digital connectivity. Kita lihat potensi digital di era saat ini masih cukup tinggi. Jadi itu juga yang membuat investor asing tertarik untuk akumulasi saham Telkom. Baik. Target Telkom tampaknya jangka pendek sudah ditelampaui 3490. Kita bisa berharap mungkin bagi yang sudah punya ya lebih khusus karena kalau baru ingin beli ini sudah cukup tinggi. Ditahan dulu yang sudah punya, mencermati gitu ya, jangan sampai jebol di bawah 3.400, mempertahankan gain. Target selanjutnya setelah 3490 ini dari Ibu Rizka di posisi berapa? Iya, target setelah 3490 ini ada di level 3.720. 3.720. Ya. Oke, maintain aja gain ya dari Telkom ini. Baik, selain Telkom dan juga emiten-emiten batubara tadi yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya, kami penasaran nih, saham pilihan dari Ibu Rizka di hari Rabu ini apa saja? Nanti akan kami tampilkan, kita bahas di segmen selanjutnya Ibu Rizka ya. Kita jeda terlebih dahulu.